Dan banyak juga orang yang underestimate dulu. Bilang, kamu gak bakal bisa jadi penyanyi, suaramu lo tipis, gak punya power kayak gitu. Tapi kalau sebagai seorang penyanyi lebih enak mana sih ngisi soundtrack atau bikin lagu sendiri? Sebenarnya kalau boleh milih lebih enak ngisi soundtrack. Dawai yang telah lama ku petik sumbang dan terus lirih berbagi. Hari Jumat yang indah di pulang siaran. Oh, indah sekali, kan indah sekali hari ini. Sekali ya. Tayangnya bisa hari apa aja dong. Dan apa? ada kakak yang indah juga di sebelah saya. Masya Allah, astaga. Langsung disapa dong Jip kalau gitu Jip. Iya. Selamat siang Umi. Umi lagi. Umi lagi. Gimana? Siang. Begini. Gimana manggilnya enaknya gimana? Panggil Fadil aja. Fadila. Biar lebih Fadil. akrab. Baik. Fadila. Tepuk tangan untuk Fadila Intan. Selamat datang di Pulang Siaran. Pulang siaran. Baik ya Terima kabarnya kasih. ya. Baik, alhamdulillah. Basa-basi banget ya. Masa di tanya baik apa enggak, aku jawab enggak kan enggak mungkin Nggak kan. mungkin, Jadi nggak harus mungkin tetap di jawab sini baik kan. kan walaupun Oh iya, sebenarnya enggak benar baik. juga. Tapi ada yang aneh loh ini. Apa itu? Namanya sama ini berdua ini. Iya, karena kita mulai karir dari titik yang sama sebetulnya ya. Iya, Enggak iya. dong, beda. Kebetulan aja. Kamu kan mulainya dari titik didih ya. Enggak dong. Titik didih lagi, aduh. Merebus astaga. Ini mana ya Pak? Kadila atau Fadila atau apa nih? Fadila boleh. Fadila ya. Fadila. Saya aneh ya, kalian aja manggil ya. Kayak manggil nama sendiri ya Chris soalnya. Iya, buat yang nggak tahu ini namanya Arif Fadila. Ya. Ini Fadilah Intan. Iya itu Fadila dia. Intan. Kalau digabungin Gak sebenarnya usah, bisa. gak usah Arif Fadilah digabungin. Intan kan Kenapa gitu. harus digabung Saya ikut berarti ya abis itu ya. Oh Gak iya, apa-apa, bener, gak apa-apa. Arif. Ini kan Arif. Arif, Fadilah, Intan. Nah, saya ini ngapain ini? Gitu terus. Astaga, ini sosok yang lagi sering banget kelihatan di sosial media. Betul. Di Reels keluar terus Di Reels, ya kan. Iya loh. Soundnya dipakai terus di FYP, mana. FYP. Cuma satu nih nggak muncul. Di LinkedIn-ku nggak ada dia. Gak ada. Enggak di situ. Pak. Ngapain? Enggak di situ dong. Ngapain? Tapi kalau dibahas LinkedIn juga, sebenarnya Kak Fadilah ini memulai nyanyi dari kapan sih? Sebenarnya nyanyi, kalau belajar nyanyi pasti dari kecil. Cuman kalau misalnya benar-benar dijadikan profesi, aku berkarir lah istilahnya itu dari tahun 2015. Berawal dari cover YouTube. Cover lagu-lagu di YouTube. Gitu. 2015 itu masih umur berapa itu waktu itu? Sekarang kan 26 ya, berarti 17 kali ya. 17 ya. 17-18 tahun gitu. Itu mencoba cover lagu di YouTube awalnya. Karena Pertama dulu kan lagu apa? jarang. Lagu apa yang pertama kali di posting? Karena aku suka banget sama lagu-lagu Disney, aku ke cover lagu-lagu Disney, lagunya Belle dulu. Oh, Belle yang Beauty and the Beast. Beauty and the Beast. Beauty and the Beast. Beauty and the Beast gitu loh kan. Ini berawal dari YouTube berarti ya. Terus kok bisa sampai Malaysia ya? Gimana itu? Aku juga gak tahu sih. Tapi ceritanya kalau diceritain sangat-sangat panjang. Nggak apa-apa, Mungkin nggak apa-apa. sampai besok kita di sini kayaknya. boleh. Gak apa-apa, Boleh. gak apa-apa Umi, kita tunggu. Umi. Kayaknya dari semua iya. podcast aku dipanggil Umi cuma di sini loh. Tapi gak apa-apa lah, karena aku baik hati jadi Iya, panggil iya. Umi aja lah. Oke. Oke, baik. Jadi gimana Mi? Setelah itu, setelah cover jadi- YouTube, habis itu? Jadi karena dulu tuh yang cover YouTube kan masih dikit kan. Oh iya benar. Jadi mungkin bisa dihitung dengan jari gitu yang cover sama YouTube gitu. Terus habis itu akhirnya aku melihat kayaknya ada peluang deh untuk bisa lebih dikenal dari YouTube gitu. Nah sebelum aku cover-cover, aku tuh sempat ikut Rising Star dulu. Oh, sebelumnya emang udah ini ya. Pernah ikut Rising Star di TV. Nyanyi tapi serius lah istilahnya. Iya kan? serius, Iya. tapi nggak menang. Waktu itu cuman sampai 9 besar. Tapi untuk seonggok Fadila Intan yang nggak dikenal gitu kayak oke lah udah sejauh itu gitu. Nah habis itu abis nge-cover YouTube, zamannya nge-cover di Instagram. Oh iya, sudah mulai Terus geser. iya, terus dulu tuh kalau misalnya di repost sama akun-akun musik itu tuh sampai followersnya naik banyak Oh gitu, iya, loh. apa dulu Pak? Indomusikgram, Iya. Indomusik contohnya ya. Gitu-gitu. Portal-portal musik itu masih membantu banget aku gitu. Terus habis itu nge-cover di Instagram, kok ternyata ada peluang ya. Ternyata orang-orang seneng. Akhirnya aku tekunin terus sampai akhirnya ada satu coverku yang booming banget waktu itu. Apa tuh? Waktu corona kemarin. Oke. Jadi aku nge-cover lagu Denting dan viewersnya tuh tiba-tiba bisa sampai 53 juta. Dentingnya ini ya. Bagus loh. Pian. Iya. Bukan, bukan, tua, salah. bukan, beda Umurnya referensi. ya, kelihatan Beda kan umurnya referensi, bedanya, Pak. ya Allah. astaga. Aduh.
Waktu itu sampai benar-benar banyak yang nonton, terus bahkan Teh Melinya juga notice, terus habis itu akhirnya kita kerjasama di single setelahnya aku nyanyiin lagunya Teh Meli Guslow gitu. Jadi itu kayak awal mula banget. Tuh. Awal mula banget waktu 2020 berarti ya? 2022 sih aku rilisnya 2022 nanti. ya? Wow. Jadi bukan dari ajang pencarian bakat tapi dari cover-cover itu tadi ya? Ya jadi emang awalnya dari ajang pencarian bakat. Tapi sebenarnya itu yang notisnya? bukan yang bikin aku akhirnya dikenal gitu. Tapi itu bikin aku akhirnya melek, oh kayak gini ya industri musik itu gitu. Jadi makanya akhirnya berjuang sendiri dan aku gak pernah pindah ke Jakarta. Aku selalu berkarya di Surabaya gitu. Nah itu loh. Wow. Surabaya mana sih? Di Surabaya Tengah. Tengah nih daerah mana? Tengah itu gede Delta, banyak. Delta. Bukan. Kita mulai nebak Timur dulu. sih salah. Nah, Timur Iya, berarti. Galaxy Mall Galaxy gitu ya. Mall. Oh daerah sana. Ya. Oh, orang Mer ya, kaya mer. dia ya. Amin. Kita kan harus mengaminkan. Dharma Husada Indah dan sekitarnya iya, kan. Kalau saya timurnya Surabaya. Wah sebelah mana itu? Waru. Jauh. Iya sih. Pondok Chandra Tambak Sumur tuh. Bukan Surabaya lagi. Berarti asli Surabaya emang? Iya sih Surabaya. Oke. Udah terkenal itu kenapa gak pindah ke Jakarta sih? Karena yang pertama aku gak merasa terkenal itu yang pertama. Terus habis itu yang kedua, kita tuh kalau mau berkarya sebenarnya di kota manapun itu tuh bisa kok. Apalagi Oke. sekarang sosial media kan udah sangat moncer banget lah istilahnya Yes, gitu. benar. Kalau Setuju, dulu memang penyanyi itu dibilang kamu tuh kalau nggak pindah ke Jakarta nggak mungkin bisa. Termasuk aku juga digituin dulu. Oh iya? Kamu nggak mungkin bisa jadi penyanyi kalau nggak pindah. Terus aku juga pernah diginin. Kamu juga kalau tetap pakai kerudung nggak mungkin jadi penyanyi. Oh aku iya, pernah dulu digituin. pernah ya? Pernah Iya nanya kayak gitu ya? gitu. Tapi ternyata alhamdulillah aku bisa mematahkan dua-duanya. Mantap. Ternyata Keren kalau nih, emang keren kita tuh mau fokus, terus habis itu kita mau berkarya juga dimanapun kita, itu bisa kok gitu. Tuh kan. Dan harus pintar baca peluang tadi. Benar. Iya, Entrepreneurship ini Luar sebetulnya. ya. biasa itu dia. Itu waktu ngupload yang apa Denting tuh pakai di-mention gak sih? Coba tolong mention Meli Guslow sampai dia notice gitu gak sih di komen? Itu yang waktu boomingnya covernya Petra juga itu ya? Sebelumnya Sebelumnya, Kapetra. sebelumnya. Kan kalau Kapetra tuh recycle kan. Iya di Jadi recycle kan. sebenarnya aku tuh nge-cover doang kayak nggak yang Buat seru-seruan aja iya, gitu kan. heeh. Iya. Itu cover yang niat yang pakai alat tuh cuma nyanyi gitu doang sih waktu itu? Aku bikin di rumah sih sebenarnya. Terus ada di syuting sama kakakku, terus habis itu sebenarnya nggak sebagus itu juga gitu, maksudnya nggak seniat itu, tapi ternyata sampai 50 juta viewers kan kayak wow banyak banget gitu. Makanya view cuy. 50 juta kalau dikonversi Gak jadi duit usah, lumayan. kenapa harus dihitung semua sih? Astaga. Terus awal-awal mula kok bisa sampai diundang acara-acara di Malaysia itu gimana? Nah setelah itu covernya banyak yang nonton, terus aku mulai produksi single sendiri nih. Aku merasa kayak wah kayaknya udah ada pendengarku deh, aku udah mulai pede nih. Tapi ternyata nggak segampang itu gitu. Ternyata aku rilis 2 kali singleku sendiri. Pendengarnya belum sebanyak itu ya, memang semua kan butuh proses ya. Terus aku tuh sempat di tahun 2023 bulan Juli itu tuh aku udah mau berhenti nyanyi sebenarnya. Kenapa? Soalnya udah ngerasa kayak aku terlalu banyak ngemodalin diri sendiri, terlalu banyak keluar uang, tapi kok kayaknya nggak ada feedbacknya ya. Terus aku mulai merasa mungkin aku bisa cari peluang lain gitu. Mungkin aku nggak mau berhenti, bener-bener berhenti, tapi kayak untuk saat ini kayaknya mungkin bisa yang lain dulu deh. Nyambi gitu. dulu ya, Iya. jadi PNS gitu misal. Ya bisa gitu. jadi, kan punya peluang ya Bisa, kan? kan? Terus habis itu aku pamit sama mama, aku bilang mah kayaknya udah deh enough, aku nggak ada job nyanyi sama sekali, sosial media juga sepi, kayaknya udah selesai deh gitu. Tapi mamaku tuh bilang jangan, coba dulu lah, ayo coba sekali lagi. Terus disuruh ikut lomba awalnya. Oke. Nah ada lomba namanya Bali International Choir Festival di Bali. Choir tapi ya. Itu lomba choir tapi ada lomba solonya. Ada solonya. Oke. Sebenarnya aku umur 26 tahun lalu tuh malu loh ikut lomba karena kayak udah gede gitu kan. Iya sih. Iya. Biasanya ikut lomba-lomba gitu kan masih anak-anak. Iya. Terus habis itu aku iseng lah ikut 3 kategori. Menang semua juara 1. Terus kategori itu kategori pop, klasik karena sebenarnya aku pengen klasik juga. Sama ada kategori adult. Jadi tuh kayak lawan umur berapapun pokoknya udah dewasa gitu. Bebas ya? Untung aja ada Iya. kategori Tarung bebas lah istilahnya. Kalau tinju tarung bebas tuh nggak kenal umur kan. Terus pulang dari Bali tuh aku bawa 4 piala karena ternyata dari semua kategori juara satunya dilombain, aku tetap juara 1 lagi. Gitu ya. Liga Champions itu berarti itu. Iya. Yang juara dilombakan. Juara itu. liga ya. Jadi Dari aku, situ, jadi aku pulang bawa 4 piala terus mulai seneng nih. Terus itu penyemangat tiba-tiba lagi ya, iya semangat lagi tiba-tiba ya. ada yang calling manajer aku tanya, Fadila mau nggak ngisi soundtrack film Air Mata di Ujung Sajadah, lagunya Dawai gitu. Nah tapi label ini itu followersnya tuh nggak sampai 10. Coba kakak kalau jadi aku percaya nggak?
Ini kayak label Iya, Nggak tantang sampai banget ini ya. beneran nggak nih? Bentar. Iya. Baru Iya, netes kan? ini pasti. Iya, Iya, terus bisa aku bilang sama manajerku, itu pasti penipuan. Karena aku sering banget digituin. Iya, sering banget banyak sih. ditawar-tawarin, Banyak terus memang, udah memang. fix sama penyanyi-penyanyi terkenal, tapi ternyata Fadila sorry nggak jadi ya. Ada juga yang kayak tiba-tiba dia tiba-tiba udah rilis lagunya sama penyanyi lain gitu. Jadi udah biasa dikecewakan lah. Ghosting Aduh. ya? Yes, betul. Terus ternyata yang ini nggak ghosting, dia kejar aku terus. Akhirnya kita meeting, oh ternyata ada wujudnya ya, ada orangnya gitu. Terus akhirnya aku suka sama lagunya, 3 minggu kemudian rilis Dawai, dan nggak tahu kenapa tiba-tiba booming. Udah gitu ceritanya. Ceritanya begitu. Booming gak cuma di Indonesia aja bahkan. Awalnya di Malaysia tuh nggak ada chart, nggak ada kedengaran Iya, sama iya, sekali. iya. Terus tiba-tiba ada salah satu penyanyi namanya Amsyar Lee, dia itu penyanyi dari oke. Malaysia. Oke. Dia nge-cover lagu Dawai, viewersnya jauh lebih banyak daripada aku. Dan bikin di Malaysia booming banget. Sering terjadi ya. Iya. Kayak gitu ya. Terus waktu kita gala premier di Malaysia, kita meet up, ketemu. Oke. Ketemu di sana, terus ternyata orangnya baik banget dan kita tuh punya keresahan yang sama. Walaupun kita lagunya booming, tapi kita tuh juga dibully di sosmed. Hah? Aku, dia Dibully? juga. Kenapa dibully nih? Ya body shaming gitu kan pasti ada. Oh, Nah si Amsyar oke. ini juga dibully dan akhirnya karena itulah kita bertemu dan kita akhirnya bikin lagu dan habis ini kita bakal rilis lagu bareng sama Amsyar dari penyanyi Malaysia itu menarik ini ya. gitu. Gitu, Tentang kok. mental health lagunya. Tentang mental health. Wah, Wow. agak berat ya. Agak berat ya lagunya. Iya. Tapi semoga lagunya jadi lebih ringan dan mudah diterima ya. Meskipun Iya dong. makna atau pesan yang dibawa itu berat lah dan dalam biasanya. Betul. Produksinya di mana? Di Malaysia apa di sini? Produksi di Surabaya, gak di Surabaya sih, di Indonesia. Di Indonesia. Tapi kita kayak lintas negara gitu. Oh. Ntar rilisnya bakal di Malaysia sama di Indonesia. Tapi kan kayak Asik aku juga no ya. one, nggak ada yang tahu. Tiba-tiba bisa collab sama penyanyi internasional Iya, kan makanya. sebuah big step gitu untuk Iya, iya, aku gitu. Jadi Tapi kayak tiba-tiba seneng sampai banget. Malaysia. ini ya kayak nggak sengaja tiba-tiba i gitu ya. Iya Kok tuh. bisa gitu ya? Big step kan Udah tiba-tiba hampir- Iya. Udah hampir nyerah, ada di tahap udah hampir nyerah. Ada lagi satu dorongan, wih gedenya nggak karu-karuan. Iya, Gitu langsung terus. ya. Enak Langsung. ya. Enak ya. Kita kok dari sebentar. dulu didorong nggak? Jadi. Soalnya Salah kita arah berat, kita soalnya kita kayak. berat ya. Dorongnya Salah susah. arah. Itu Iya, karena gitu. konon katanya seorang Fadila juga punya sampingan yang Iya, ya, makanya. luar biasa. Apa ini? Ini kan Mendorong. sempat mau berhenti. Nah, kalau emang berhenti terus mau ngapain di rumah? Sebenarnya aku pengen ini sih bisnis sih. Karena aku tuh dulu tuh just tipers. Oh. Karena sering jalan-jalan, Ah. sering traveling, aku suka banget nih aku punya online shop dulu. Jadi aku suka banget dan itu untungnya gede sih. Jadi aku Iya, bener. Iya. Panggilnya sis. iya dulu tuh seneng banget jualan di Oke. kantin sekolah itu kayak gitu. Jadi Dari mungkin- sekolah? Iya kayak di SD gitu kayak titip tapi sebenarnya kayak bisnis day gitu-gitu loh. Iya. Tapi lumayan menyenangkan menurut aku daripada aku menunggu job nyanyi yang nggak datang-datang pada waktu itu. Nah itu loh. Itu loh. sih. Tapi sempat gak waktu itu mungkin beralih ke top 40-an, reguleran atau gimana gitu? Enggak sih. Enggak ya? Weddingan gitu enggak? Enggak, karena jenis suaraku itu sebenarnya bukan suara yang bisa Betul, nyanyi begitu. kayak reguleran gitu. Segala Itu kan bukan, iya iya, sih. itu kan kayak yang pop, yang keren banget, yang powerful. Sedangkan aku tuh enggak. Yang gitu. scream ya bukan? Bukan dong. Tambah bukan dong. Sedangkan Iya, aku tuh iya. yang kayak soft dan mungkin itu kayak kurang cocok kalau misalnya di cafe gitu, kurang powerful. Jadi aku nggak mencoba ke situ gitu. Iya sama ya. Kalau aku memang nggak cocok menyanyi aja. Iya betul itu memang betul. Itu betul sekali. Kayak pernah ngerasa minder gak sama suara yang kayak tipis gitu? Iya. Oh iya? Minder sama yang suara tebel dong. Oh iya. Kebalik dong. Kebalik ya gimana sih? Iya, jadi waktu aku kecil dulu tuh, aku tuh nggak pernah menang lomba nyanyi. Heeh. Tapi sering ikut berarti? Sering ikut karena Oke. kita sekeluarga itu suka nyanyi. Adik-adik Oke. aku juga nyanyi juga. Dan kita juga punya grup namanya The Four Sisters. Jadi kita semua bisa nyanyi. Kayak gitu. Jackson 5 ya. Tapi Iya, keren ya. Nah. Jackson 5. Nah, waktu kecil itu aku tuh termasuk orang yang dikasih bakatnya itu 20%. Nah, sisa 80%-nya itu by aku exercise. Oh Ngerti begitu. nggak, Kak? Karena dia biasanya musisi atau penyanyi Udah yang gifted gitu ya. dari kecil udah bagus banget nih, tinggal Iya, dipoles iya, doang. iya, Nah, iya. aku tuh nggak kayak gitu. Aku yang 20% doang. Apa? Ngelatihnya Latihan sekolah vokal. kah? Nah, Atau gimana? akhirnya aku les vokal dan dalam seminggu tuh aku bisa les 3 guru yang beda. Astaga, ngejarnya begitu ya? Sampai segitunya karena aku pengen banget jadi penyanyi. Pengen banget. Dan orang tua alhamdulillah support ya? Iya, support banget. Cuman mama tuh dulu sempat bilang kayak kalau mau jadi penyanyi pun tuh juga harus bener-bener work hard Iya loh, sih, karena iya ini bener. jauh banget nih standarnya gitu. Dan banyak juga orang yang underestimate dulu, bilang kamu nggak bakal bisa jadi penyanyi, suaramu lo tipis, nggak punya power kayak gitu.
Dan karena aku berlatih dan akhirnya aku bisa menjadikan kelemahanku yang suara tipis itu tadi bisa jadi sebuah kelebihan gitu. Makanya kadang orang itu sering bilang Fadila tuh suaranya tipis tapi kok powerful ya gitu. Apa itu rahasianya apa itu? Ya itu latihan kayak orang Latihan gila aja itu itu. tadi. Latihan ya. 3 guru yang berbeda loh. 3 guru yang berbeda. Dalam 1 minggu. Dalam Iya. 1 minggu. Bayangkan Kung Fu Panda belajar ke 3 master. Master Shifu, Master Ukwe, sebetulnya master yang lain. Gitu kan Kenapa tambah harus capek dia nunggu kan. Panda? Ya Allah astaga. Kenapa harus? Tapi kenapa sih kok segitu pengen jadi penyanyi? Di antara sekian banyak pilihan profesi nih, dari kecil dari penyanyi. Kenapa nggak jadi apa sih? Iya. Bisa orang? PNS. Iya. Dosen, Entah contoh. kenapa sih sama fans. Guru, Dokter, gitu kan. tentara, Polisi gitu. Kenapa Iya. jadi penyanyi? Soalnya kalau aku nyanyi, aku tuh nggak ngerasa kerja. Aku happy, tapi aku dapat uang. Jadi Iya aku juga seneng ya. Iya juga ya. gitu. Enak loh jadi orang yang kayak gini. Iya, Jadi iya. aku nggak ngerasa effort aku nyanyi, tapi kan aku dapat uang, jadi aku seneng. Oh. Jadi aku kerja tapi happy gitu. Ini Tapi dia tidak happy. mau effort loh ya. Bukan, kayak nggak effort. Oh, iya, Kayak iya, bukan nggak Seakan-akan effort nggak sama effort sekali. Iya, kan, seakan- padahal sebenarnya effort. Effortnya luar biasa Iya. padahal. Bener-bener. Cuman kan happy gitu. Oh, sesimpel itu ya, luar Sesimpel biasa itu loh. ya. Iya, iya. Kamu bayang gak sih waktu kita kecil bilang mau jadi apa penyanyi? Nggak usah. Pasti digituin kan? Pasti Iyalah. gituin. Iya. Suara muka enak. Sama kayak mau jadi apa? Seniman. Hah? Seniman? Itu pasti kan. Mau makan apa kamu? Bombastic side eye duluan. Pernah digituin nggak? Iya. Sering lah. Sering ya. Oh ya? Terus ngadepinnya gimana tuh? Ngadepinnya Bodo gimana? amat lah, ngapain? Soalnya kan kayaknya nggak gampang kan, apalagi kan Iya. tadi sempat dibilang di sosial media ada head comment dan lain-lain. Body Kan shaming. masih ngebaca segala macam. Masa biasa aja sih nerima itu? Masa nggak gondok gitu loh bahasa. Kan aku nggak kenal sama dia kan. Terus Oh, kenapa iya kita harus sih. dengerin? Iya sih. Tapi awal-awal apa nggak pernah kayak awal-awal kan masih aduh apain sih? Iya pernah. Waktu aku dibilang Dikasih katanya gitu muka ya? aku tuh tua. Oke. Terus katanya umurku udah 30 sekian. Ya udah itu kan kata dia kan. Dia kan belum kenalan. Ya udah, terus kayak kenapa kita harus mikir Iya sih, sampai betul. seburuk Harus- itu, terus akhirnya mempengaruhi masa depan kita dan lain-lain. Jadi aku cuek aja. Cuek. Bro. Kalau dia ngomong umur 50 cuek. Dia sering dibilang itu tua kejauhan emang. soalnya dong. Kasihan emang. Dikira 50 loh. Ya Padahal bisa kan begitu ya 46 mulutnya kan. orang-orang emang ya, bisa ajaib-ajaib gitu kenapa ya? Iya. Astaga, aduh. Tapi ya untungnya nggak diterima dengan baik ya. Untungnya diterima dengan baik. Itu dia, aduh luar biasa. Ada yang sampai mengkritik dan membangun tidak? Itu kan menjelek-jelekan ya kalau yang baik tadi. nih. Ada. Dulu Oh ya? bahkan orang terdekatku dulu pernah ngomong kayak gini. Jadi karena adik, lah kalau aku kan bakatnya cuma 20%. Nah adikku yang Syafira itu dia emang dari kecil tuh suaranya udah bagus banget. Bagus banget. Dan kita sering nyanyi bareng. Oke. Terus ada seseorang, aku masih inget dia ngomong kayak gini. Suaranya Vira tuh jauh lebih bagus ya daripada suaramu. Lebih tinggi, lebih tebal kayak gitu. Nah anak kelas 2 SD digituin kan pasti Iya. Iya sih. Iya. sedih toh. Nah Sakit toh. tapi Nangis lah. gara-gara omongan itu yang Iya, bikin iya. aku juga bisa nih keluar dari genreku. Karena dulu tuh aku terlalu dipaksain nyanyi pop. Oh iya sih. Kalau dulu kan Iya, iya, kayaknya iya. lomba-lomba itu yang menang pasti nyanyi lagu Listen. Iya, Terus iya, habis itu iya, Stand Up iya, for iya. Love. Iya, Kayaknya iya. lagu-lagu yang lain tuh enggak deh gitu. Makanya akhirnya aku belajar lagu Disney dulu dan akhirnya belajar klasik. Supaya at least tuh aku tuh gak dibandingin sama adikku sendiri gitu. Dan ternyata akhirnya bisa kita punya jalan masing-masing dan ciri khas masing-masing. Tapi gitu. sampai sekarang paling nyaman itu nyanyi lagu yang seperti apa? Yang genre kayak musical Disney gitu aku suka sih. Karena aku merasa aku lebih di situ. Kalau pop banyak banget saingan. Iya sih. Nggak pengen nyoba genre lain gitu. Metal. Apa? Boleh mungkin pulang dari sini ya, nanti aku scream gitu ya. Kan lagi viral tuh kan. Iya sih, dua kata lucu hari ini. Jangan. Bukan Vanilla Scream kalau itu. Aku suka banget nonton itu. Muncul terus ya Vivi. Iya, makanya itu dia. dua Kita kata tuh- lucu. Kita berusaha cuek tapi muncul terus gitu loh. Aduh, Oke, baik, algoritma. Tapi sebenarnya pengaruh ajang pencarian bakat gimana kan kalau kita lihat di luar kan banyak yang bilang ajang pencarian bakat itu kayak instan dan gak lama gitu kan. Cukup menolong gak sih buat seorang Cukup Fadila? lah. Oh iya serius Karena kenapa? kan akhirnya kita ketemu sama banyak banget musisi dari seluruh Indonesia. Akhirnya at least mata kita melek loh, kayak ini loh sainganmu tuh kayak gini banyak gitu. Iya. Memang itu tidak instan, tapi di sisi lain ada proses yang bisa diterima gitu. Kita melihat gila ini dari Kalimantan bagus banget, dari luar Jawa ini bagus banget gini kan kita bisa melihat kan. Dan akhirnya mau nggak mau kita pasti memacu diri kita sendiri supaya bisa lebih gitu. At least kita bisa menjadi versi yang lebih baik gitu. Oh, Oke. Dan akhirnya beneran juara 1 loh. Iya. Oh kak juara Yang satu. tadi. Oh yang Yang main di tadi, Bali. yang Oh di iya, Bali. aku udah lali Juara sampai. 3 kategori loh. Tiga kategori. Lagunya apa waktu itu? Masih ingat gak? Lagunya The Girl in 14G, Oke. Oke. terus Love Story-nya Andy Williams, Oke. sama terakhir tuh
Tiga Sajak Pendeknya Ananda Sukarlan. Itu lagu kayak Seriosa Indonesia gitu. Iya, Nanda Sukarlan susah loh nyanyinya. Oh tahu emang. Tahu lah, Oh, iya. Ananda Mikola kan. Bukan beda. Balap. Tapi loh Kak, sebenarnya aku menang 4 piala itu nggak segampang itu sih. Masa? Tahun lalunya lagi, Ha-ha. tahun 2021, aku tuh lomba di Amerika. Ikut 4 Choir kategori, nggak solo. Solo. Ikut ha? 4 kategori. Dari satu semua tim Indonesia, cuman aku yang kalah gak bawa medali satu pun. Makanya itu yang bikin aku kayak Drop down. ya. lagi. Makanya 2023 kayak udah. Iya ya udah cukup lah enough. Yang lain dulu lah. Oh, tapi gimana sih caranya kan sebagai anak muda nih masih di usia produktif banget gitu kan 26 ya sorry ya. Iya. 26 gitu kan dengan sekian banyak pengalaman bikin down bisa tetap Iya stay loh. up bisa naik lagi tuh turun, gimana naik sih? turun, naik Gimana turun sih? hidupnya. Yang pertama harus tetap berpikir kalau tiap manusia tuh punya masanya. Insya Kadang Allah. dia itu naik, kadang dia turun. Dan itu Oke. tuh normal, nggak apa-apa. Di Oke. pekerjaan apapun, itu yang pertama. Jadi aku nggak mikir, aku harus ngehits terus. Itu bisa stres kalau kayak gitu. Iya Terus sih. yang kedua, aku selalu melihat mama papa aku sebegitu effortnya buat ngelesin anak-anaknya dulu waktu kecil. Jadi mungkin sebenarnya uang yang mereka dapat, mereka bisa pakai buat jalan-jalan keluar kota, keluar negeri. Tapi mereka malah pilih uang itu buat ngeminterin anaknya lah. Jadi kita sebagai anak itu apa yang bisa kita kasih selain prestasi, itu sih. Iya juga ya. Sebenarnya cuma 2 itu sih motivasiku. Gitu loh astaga. Motivasinya orang tua loh. Iya, soalnya kayak ngerasa kita kan nggak mungkin balas uangnya Iya, kan Kak. iya, iya, benar, iya. benar. Jadi Astaga. paling kita Kalau balas kalau pakai Fadil prestasi. mau balas apa ke orang tua? Nah itu saya mau, aduh saya nggak enak jangan-jangan ya. Bercandanya gelap nanti jangan. Tapi keren. Iya, iya. Motivasinya di situ ya. Iya, betul. Mengembalikan effortnya orang tua yang sudah diberikan di Dalam kita bentuk waktu kecil. prestasi. Dalam bentuk prestasi. Ini kan yang kadang-kadang sering diomongin sama anak-anak muda sekarang kan. Katanya yang kejepit segala macam sandwich generation segala macam. Padahal cara paling gampang ya tadi ya. membalas dengan itu. Prestasi. Prestasi, Yo, buktikan, bener. juara, Yo, viral. Tapi nggak asal viral ya. Iya. Viral Ini tapi nggak viralnya asal. beda ya teman-teman. Viralnya ya. beda. Viral yang positif lah jelas Iya. kan. Ya, tapi tapi selain nanti ada ini- proyek kolaborasi tuh up next ada apa lagi dari Fadila? Aku habis ini mau ngisi soundtrack lagi. Tuh kan. Rilis bulan ini, bulan Juni. Boleh Apa, di-spill apa, nggak? Apa belum boleh? Belum, karena filmnya belum keluar posternya. Oh gitu. Ya. Jadi Film pokoknya aku mau rilis Indonesia soundtrack. ya? Indonesia. Dan ini genre yang beda dari sebelumnya. Horor. Jangan boleh, tebak-tebak. nggak boleh ya. Kan lagi zaman Pak horor. Oh iya Benar. benar. Ya kan lagi Oh, booming film horor aja. ya? Film horor. Nebak Oh, aja iya. kan lagi Oh horor. iya wow. Lingsir wengi bukan ini. Bukan. Duet dong aku sama Mbak Kunti nanti. Jangan. Semakin sulit astaga. Tapi kalau sebagai seorang penyanyi lebih enak mana sih ngisi soundtrack atau bikin lagu sendiri? Sebenarnya kalau boleh milih lebih enak isi soundtrack. Karena yang pertama kita nggak perlu hire model video klip. Kita sudah Oh, iya pakai, sih. iya kan? Iya sih. Kita udah pakai potongan-potongan film itu buat Oke. ngangkat si lagunya. Dan otomatis kalau kita nyanyiin sebuah soundtrack, otomatis seluruh cast-nya pasti bantuin promo dong. Oh iya, Itu iya, kan betul. mahal dong kalau kita sendiri. Iya, Itu iya, yang iya, kedua. iya, iya. Yang ketiga, lagunya udah pasti lebih bisa didengar daripada rilis indie. Karena kan aku nggak ada label kan. Dan itu Oh, tuh iya. susah banget Kak buat naikin lagu, percaya deh. Juga Iya ya, sih. iya juga Jadi ya. di saat Iya sih. soundtrack itu pasti lebih ngena dan lebih gampang untuk promonya gitu. Lebih nggak effort ya. Ya effort juga sih, Effort tapi juga lebih sih. dikit effortnya daripada promo sendiri. Udah auto promo di Iya, iya, enak juga, cast-castnya. bener juga. Tapi kalau sepanjang dari 2015 ya, 2015 sampai 2024 sekarang. Itu tantangan yang paling gede selain tadi drop di 2023 ya. Selain itu ada nggak sih? Tantangannya itu waktu kita lagi sedih sih atau kita lagi kayak stuck mau ngapain ya, kita mulai melihat teman-teman kita yang mungkin umurnya lebih muda terus kok kayaknya mereka lebih sukses ya gitu-gitu tuh harus tetap berdoa terus dan berpikir kalau nggak apa-apa, setiap manusia punya waktunya sendiri-sendiri Masya gitu loh. Allah. Untuk Masya Allah. bikin kita tetap stay awake untuk itu tuh nggak apa-apa, itu tuh susah loh. Padahal mungkin itu simple ya. Iya. Tapi itu menurut aku lumayan susah sih. Dia tuh ngomongnya sih simple ya, tapi ketika ada di Ngelakuinnya fase yang lagi Down down banget Iya. ya tidak akan mudah ya. Apalagi perempuan biasanya aduh umur segini temanku Iya sudah sih. gendong Sudah anak ini, gitu iya, kan. iya, biasanya. bener-bener. kesana kesini segala macam Udah gitu. kesana kesini udah jadi apa, udah jadi Iya, apa. udah beli mobil, Beli aku mobil. aku cuma beli Hot Wheels, kan gitu kan. Itu kamu ya? Iya. Tapi selain nyanyi kalau main seorang Fadila Inta tuh nggak jadi penyanyi kira-kira jadi apa sih? Itu tadi Selain kayaknya Just Tipper ya? businesswoman. Businesswoman Aku ya? pengen banget Businesswoman. punya produk make up karena aku suka make up. Oh,
jadi? Fadilah Beauty. Wih, wah. Boleh bisa jadi. Bisa. Saya BA-nya kadang. Ya, yang bisa. Iya. Aduh. Boleh. Bagaimana seorang tukang cukur seperti ini bisa tampan gitu loh. Kenapa dari semua profesi harus tukang cukur sih? Nggak tahu, kepikiran aja. Karena kita tuh bertiga kalau emang gak jadi penyiar mau jadi tukang cukur rencananya. Iya, pengennya Oh, tahu iya, bener iya, barbershop iya. gitu. Iya. Sama tapi kita mencukur Pak Presiden kan mahal kan bayarannya. Mahal. Bener, Mahal. Iya, bener. Karena berangkat dari satu penasaran sih. Apakah tukang cukurin rambut sendiri? Ya itu doang. Oh iya. Kayaknya dia juga hire deh. Makanya. Jadi Pernah kepikiran gak kayak apakah gitu? penyanyi akan mengisi posisi penyanyi di pernikahannya nanti Susah. begitu loh? Susah kalau ngomong penyanyi apa sih? susah, nggak ada. Ngomong apa sih, Cip? Iya. Ngomong apa Ya sih? gitulah. Ngomong apa Kasian sih? loh Kak jadi kayak gitu Tal. Karena kita tuh capek tuh. Jangan dikasihani. Awal-awal kita kasihan. Lama-lama gitu udah tahu. Lama-lama mangkel ya, mangkel di. Lah kita gitu. Astaga. Tapi Fadila katanya punya hobi traveling juga ya? Iya, bukan Traveling. hobi traveling sih. Apa ini? Ya kalau Suka. diajak liburan masa gak mau. Iya sih, iya juga ya. Iya juga Aku sih. kalau diajak ya mau aja. Terakhir kemarin kemana? Terakhir? Tadi malam dari Jakarta. Tapi itu gak termasuk Enggak, traveling ya? itu enggak traveling. itu Kerja. Iya. Kita akan kerja dengan Terakhir traveling. kemarin kemana ya? Kemana? Bukan liburan. Oh, kemarin habis umroh. Masya Allah. Iya. Tapi itu termasuk traveling enggak ya? Masuk, Salah ya? Masuk. Soalnya pilihan mau ke sana atau ngambil ke sana atau enggak kan pilihan. Oh, iya, Kalau iya. kerja tuh mau nggak mau ke sana kan Oh iya begitu. betul. Itu bedanya. Masuk. Enggak sih kalau umroh kan mau gak mau ke sana. Wih. Sudah biasa loh ini. Amin. Sudah ya dipanggil. Allah. Udah Ini panggilan. Sudah panggilan. Udah panggilan, Kita iya, panggilan alam aja sih ini sementara. Diulang lagi. Ini mau dilempar gak sih Bu? Kesal. Tapi itu jadi salah satu inspirasi juga ya. Kalau jalan kemana gitu, terus kepikiran lagu atau apa. Sebenarnya enggak sih. Sebenarnya itu tuh traveling itu karena papa itu orangnya family man banget. Jadi papa tuh selalu meluangkan waktunya untuk ayo kita liburan bareng-bareng gitu. Jadi makanya kita kenapa sering traveling karena papa tuh pingin kita jalan-jalan bareng-bareng kayak Oke. gitu. Sudah Family sesimpel time. itu iya. Family time. Oh. Karena kan sekarang udah makin susah nih jadwalnya. Kayak kemarin aja tuh aku sama papa sama-sama di Jakarta tapi kita nggak ketemu. Karena sering saking kita Padatnya kayak beda jadwal gitu loh. Padahal sama-sama di Jakarta. Ada Jadi untuk kesibukan sendiri. iya untuk mengumpulkan waktu bareng dan akhirnya kita bisa jalan-jalan tuh mahal banget. Makanya kita sering jalan-jalan bareng. Sekalinya jalan-jalan, ya udah sekalian kemana Satu gitu kan. rame-rame Iya. semua ya. Sekalian di Rame-rame. Gietno, orang Gietno. Surabaya kan begitu. Nang tretes. Duh samono taketmu gue. Tapi gak pengen bikin album? Pingin lah pasti. Masa tadi katanya lebih enak ngisi soundtrack. Album lebih panjang tuh. Ya kalau bisa dua-duanya kenapa harus satu? Nggak album soundtrack dong berarti. Ada. Ini bener sekali sih. Iya Ada sih. sih, cuman gak gitu Iya sih, juga. iya Iya. Sebenarnya album lagi aku siapin. Cuman ternyata tahun ini tuh bakal ada beberapa soundtrack yang aku nyanyiin, alhamdulillah. Jadi mungkin albumnya di tahun depan. Bukan begitu. cuma satu berarti. Oh Ada pantesan. lah. Insya Allah. Habis Ada yang lagi. tadi horror tuh ada lagi Berapa berarti sih? next ya? Berapa sih? Ada. Jumlah Apanya? aja deh. Berapa deh? Jumlah. Berapa? Ada Berapa berapa yang Kalau tahun ini? sekarang sih kayaknya 2 Oke. yang upcomingnya. Upcomingnya. Di luar lagu yang aku sama penyanyi Malaysia Yang tadi, tadi ya. gitu. Jadi masih lumayan banyak. Mungkin kalau album itu tahun depan, tapi untuk aku bakal bikin konser tahun ini di Wih. Surabaya. Di Surabaya. Menarik nih. Di mana tuh? Biasanya sih karena aku tuh temanya sukanya orkestra, aku kayaknya insya Allah di Balai Pemuda. Oh Keren tuh. Bisa. Surabaya nyel ya Willy. Surabaya. Iya, Surabaya. Surabaya betul. banget ya. Karena 2 tahun lalu aku bikin konser juga, tapi karena cuman 11 pemain chambernya, jadi nggak terlalu banyak, tamunya 200-an gitu. Dan tahun ini aku pingin bikin formasi orkestranya tuh yang 46 pemain itu loh Kak, yang big gede. orkestra ya. Iya, dan aku merasa insya Allah banyak sih teman-teman dari Surabaya yang mau nonton, jadi aku berani Banyak kok. bikin gitu. Banyak insya kok. Allah. Iya ya, karena cukup jarang Surabaya yang model kayak gitu. Segmented, Benar. segmented. Jadi pasti banyak yang nonton. Sebetulnya weekend nanti sih ada ya kalau Oh iya, salah satu ya. Yang Seriosa sempat main. di Balai Pemuda juga. Begitu. Oke. Nanti bisa lah kita apa? Apa? Ngasih tahu. Bisa lah kita Ngasih tahu Bisa gimana apa? Bisa lah kita tempatnya. apa sih Bisa Jip? apa? Begitu ya maksudnya. Kenapa kok pemaknaannya begitu ya? Anda tuh mau ngomong apa sih Jip sebenarnya Jip? Aduh. Keren ya. Angel ya. Masa wong tua angel aja. Lah ya bosnya diomong deh kalau Dari kita bertiga yang paling tua dia sih. memang betul Oh, iya? dia. Dia yang paling tua. Emang berapa sih Kak? Saya kelahiran 98. Ubahnya kelihatan kan? Bodoh lah, anakku di Ya, Jakarta. memang Dia sebetulnya orang- kita seumuran. Gak ada dia. 83 dia. Ya, Dia kebetulan paling tua saya di sini. 98 itu ketika Pak Harto turun saya masuk SD. Nah, kelihatan kan umur berapa kan? Tua. Tapi karena semua bikin di Surabaya itu memang karena ngerasa tadi ya seperti dijelasin di awal kan ngerasa nggak perlu kemana-mana juga atau memang karena pengen memberikan sesuatu buat Surabaya juga sih? Iya, Atau
kayak gimana? Atau Sekarang- pengen jadi calon wali kota? Bisa Jauh banget. Bisa. Enggak sih, karena menurut aku kita sebagai anak muda kota Surabaya, apa sih yang bisa kita kasih buat Surabaya selain prestasi, itu yang pertama. Makanya aku dulu waktu tahun 2019 aku ikut Cakning Surabaya. Terus aku menang Ning Berbakat 2019 dan itu menurutku salah satu prestasi yang aku bisa kasih buat diriku sendiri dan buat kota Surabaya. Dan Mantap. sekarang akhirnya orang-orang kalau tanya Fadila itu orang mana sih? Orang Surabaya. Mereka juga kaget loh. Saya kira orang Jakarta gitu. Padahal Iya. sebenarnya musisi Surabaya juga bisa loh go internasional gitu. Dan menurut aku Surabaya juga sangat spesial. Jadi tetap bisa kita berkarya di kota kita masing-masing. Ini Iya loh. nih, pilihan aktivitas anak muda yang bagus tuh kayak Betul. gini. Ahmad Dhani Harusnya aja ya. dari Surabaya loh. Benar. Kan ke Jakarta dia. Iya sih. Iya, Oh, ini di Surabaya iya. terus Ini yang bedanya. begini bisa karena tadi kemudahan akses segala macam bisa dilakuin dari Iya, Surabaya ya. kita terbang cuma 1,5 jam, Iya, balik betul. 1,5 jam doang. Jadi PP gampang lah itu. Bisa. Kok pesawat yang penting ada saldonya dah itu aja. kan tiket dari mereka. Oh iya ya. Aman. Oh iya. Iya kalau inti. Makanya Kalau- jadi artis, ya, Iya, jangan berprestasi iya, ya kayak orang susah. Hidup begitu aja. Jangan kayak orang susah. Iya benar. Tapi kalau kita lihat anak-anak muda Surabaya, bukan anak muda Surabaya sih, ada beberapa oknum anak muda Surabaya yang mengisi kegiatan waktu luangnya dengan hal-hal yang negatif. Contohnya. Balapan liar. Nah, banyak dan lain-lainnya juga. Dan lain-lainnya Ini juga. bisa nggak dikasih tahu sih mereka yang nonton juga, mungkin biar para orang tua yang nonton juga pada tahu anaknya diapain, diarahin kayak gimana biar menemukan passionnya, biar menemukan jalan berprestasi juga kayak seorang Fadila Intan, gimana caranya? Sebenarnya untuk kita bisa tahu passion kita tuh apa itu kita tinggal peka sama diri kita sendiri sih. Oke. Kadang kan kita kalau kita peka sama diri kita tahu oh ini yang aku suka, oh ini apa yang aku nggak suka gitu. Kayak misalnya tadi balapan liar, sebenarnya balapan kan nggak apa-apa asal nggak liar kan. Iya Ah, sih, iya. sebetulnya. Jadi Kak. sebenarnya Betul. semua hal yang kita sukain atau yang kita nggak sukain itu pasti ada celahnya kok gitu. Jadi misalnya kita suka masak bisa juga, kita misalnya suka balapan bisa juga. Jadi passion apapun selain menyanyi itu pasti bisa dikembangkan gitu. Oke, berarti ini ya knowing yourself. Iya betul. Bener. Betul. Bener juga dia. Mengenali diri sendiri kan. Bisa. Kenali dirimu. Waduh. Sebentar itu kayaknya. Iya, bukan. Oh itu yang bakteri baik ya? Iya betul. Nggak sengaja kita nyanyiin biar masuk di bawah bisa iya, kayak iya. gitu. Ya di loh. bawah kan ada tuh. Oh iya. Apa? Jualan. Bukan slot buat iklan, maksudnya kenapa jualan? Di sini Iya, bisa. siapa tahu di sini. Oh, lumayan ya. Produknya Banyak kita banyak. berempat nanti. Nah, Boleh. bisa. Kalau kita dia nggak bisa kamu kan nyanyi. pernah keliling toh yang geledekan. Bukan. Fadil. Ya. Fadila ya. Beda. Apa? Apa yang menginspirasimu dalam berkarya? Menginspirasi aku atau apa ya? Menginspirasi aku sih aku mikir. Pastinya yang pertama orang tua seperti yang tadi aku bilang. Terus mungkin hal-hal yang kita suka. Kalau aku suka banget sama film-film Disney. Aku tuh selalu dari kecil terobsesi pengen jadi princess sebenarnya. Princess favorit yang mana? Aku suka Sleeping Beauty sama Rapunzel. Oke. Selalu Sebenarnya. Rapunzel ya. Iya sih. Karena Rapunzel dia tuh strong, dia Yes. bisa karena pakai rambutnya doang dia bisa kemana-mana, terus dia bisa melawan ibu yang jahat itu, Iya ibu sih. tiri yang jahat. Betul. Iya, kenapa sih semua film di sini ibunya jahat-jahat semua? Iya. Karena ibu tiri. Iya sih. Iya kan, karena ibu tiri. Gitu, jadi itu yang bikin aku Inspirasi ya. inspirasi. Sampai sekarang kalau boleh nge-rate deh, top 3 Disney movie favoritnya seorang Fadila Intan apa? Nomor 1. Waduh banyak. Rapunzel apa Aku Sleeping suka- Beauty dulu? Harus milih nih. Sebenarnya kalau film banyak yang suka sih, mungkin Rapunzel, Oke. Tenet, terus Up aku suka. Up, Disney Up yang Ini ya? kakek-kakek itu loh yang naik misalnya balon. Pixar. Hello, my name is Russell. Iya. Russell. Terus Monster Inc. Monster Inc. Monster Inc lucu sih. Oh, Iya. iya. Lucu sih. Tapi kita udah hadirkan Russell loh di sini, nggak percaya? Ini ada Russell. Russell. Ya, ini Mas Gana ini Russellnya SS Ternyata ini. membantu kita dari tadi. Ini rasanya ini Mr. Fredrickson. Kasihan. Tua banget ya Allah. Kalau itu up ini down ini. Maaf ini obrolan Tapi laki-laki ya. suatu hari ini kan sudah ngisi beberapa soundtrack film ya. Ada nggak sih? Film yang pingin diisi gitu, mungkin dari genre apa atau kebayang apa gitu. Sutradaranya Oh siapa? itu mengisi film Disney. Tapi itu jauh banget sih masih. Iya, Nggak Indonesia apa-apa, dulu ya. Kan, Indonesia tapi dulu. kan kita manifesting Boleh, ya. manifesting. Boleh. Soalnya aku tuh suka banget manifesting. Aku tuh nulis di password personal hotspot HP-ku itu Dawai 100M. Terus dia bener loh 100M. di YouTube. Dapat dia 100M. Oke, coba. Serius. Oh iya. Dan nunut wifi dong itu. Oh kan. iya. Wifi aja.
Terus aku tuh suka banget nyeletuk gitu, terus akhirnya jadi beneran. Jadi aku selalu bilang, aku nanti pasti bisa ngisi film Disney gitu. Tapi ya mungkin Amin. nanti masih bertahun-tahun lagi, tapi aku ya berharap aja. Amin. Pasti Itu lah. tuh. Amin. Amin. Apapun ya pokoknya Disney ya. Iya. Itu dia. Pokoknya manifesting dulu lah ya. Ya manifesting dulu. Ngomong Tapi kalau anda gratis. ngeliat ini juga jangan coba-coba ya. Ntar sosial media dihack lagi. Cobain passwordnya, cobain semua kan. Dawai 100. Itu di sensor gak tuh? Apa ya? Itu password Nggak tadi. usah. Kan itu cuma password Hotspot hotspot. handphone. Hotspot ya. Hotspot kan Iya. tinggal join aja kan aku baik. Iya. Berarti passwordnya Padahal abis banyak ini ya. tak ganti passwordnya. Gawai 200M. Iki apa tak coba lu? Tetap naik gitu. Kotaku kapan deh soalnya. Tadi yang kolaborasi paling deket rilisnya kapan? Kalau yang Sama- soundtrack bulan ini, Bulan yang ini. kolaborasi bulan depan. Bulan depan. Oke. Jadi Juni sama Juli itu ada 2 lagu baru dari aku. Oh, Juni ini. Iya Juni ini. Sibuk ya? Wih, Iya, nih. Sibuk ya? Ya. Konsernya diisi kapan? aja. Konsernya kapan? Konsernya? Pengennya sih Desember awal. Di tahun Desember ini juga awal. Desember. Tapi prepare-nya kan nggak mungkin 2-3 bulan kan itu Enggak kalau dong. konser Iya. lah ya. Enggak. Sibuk 2-3 juga tahun ya? sebelum kayaknya. Enggak, terlalu lama. Kalau 2 tahun lalu sih aku yang bikin konser itu Heeh. preparationnya 2 minggu sebelumnya. Itu ngawur sih, tapi kali ini nggak mau kayak gitu. Itu Yang konser matang apa ya? kelas meeting itu? Itu lomba kayaknya, lomba Agustusan. Ke depan mungkin ada rencana buat collab sama siapa gitu. Apa impian ya manifesting. Wih, Selain ngisi manifesting. di soundtrack filmnya Disney, ada pingin collab sama siapa gitu. Kalau penyanyi cowok, aku pingin sama Kak Afgan. Oh. Suka banget sama Bukan suaranya. Syahrian ya. Bukan. Jelek banget ya lu bercandaan ya. Lama banget sih. Kan lama sih Pak kan. ini mau disiram gak sih Pak? Bahasa dikit gak apa kan mic-nya ya? Nama aku soalnya Ajib Syahrian. Gak gitu. ada yang Semuanya nanya, pada gak ada manggil yang saya. nanya. Gak ada yang nanya lah. Iki lampu letak sawat gak sih? Iya, Afgan. Selain Afgan, siapa Selain lagi? Afgan. Mungkin Fabio Asher. Fabi Asher. Oh, Aku Fabio suka, Asher. saya suaranya tuh berat. Iya, iya. Gitu. Dan kita pernah bikin cover di YouTube dan kayak nyatu gitu loh, bagus. Karena kan aku tipis, terus dia kayak berat, jadi bagus gitu. Imbang ya, ngimbangin ya. Wih. Mungkin yang senior. Mungkin yang legend Senior. Atau yang luar deh, luar ada gitu. gak? Yang luar. Luar, Mungkin sama David Foster gitu. Nyanyiin. Keren jauh loh. banget ya. Manifesting. Manifesting, Iya. manifesting. Siapa tahu sebelum kan udah tua ya, sebelum nggak ada gitu kan orangnya. Saya pengen collab. Astagfirullahaladzim. Bener, David Fosternya maksudnya. Iya. Mas David ini lo tolong ngawur. Apa ya? Siapa, Mungkin, siapa? Jonas Brothers. atau enggak, artis-artis penyanyi Disney. Filipin namanya Lea Salonga. Dia yang ngisi suaranya Jasmine. Princess Jasmine di dari Aladdin. Filipin? Iya. Dari Filipina. Deket ya, sebetulnya deket loh. Kita Untuk baru tahu level Disney Ayo, loh. pergi dah. Ayo, Filipina ya. Filipin. Kalau gitu Menarik kita harus sudahi sekarang, kita mau ke Filipina dulu Iya. ya. Oke. Ini makan apa di Filipina ini? Gak usah dipikirin makanannya. Balut, bukan balut. Astaga, astaga. Iya. Tuh, ini adalah salah satu hal positif dari manifesting dan dari knowing yourself. Ya, dan contoh anak muda zaman sekarang Benar. yang berprestasi. Iya, area timur guys. Yoi. Jadi kamu berprestasi tinggal di timur ya? Iya dong. Di mana? Di Nggak usah. Nggak usah. Itu udah kelarin aja. Udah. Iya kalau gitu. iya. Kita ngikutin kegiatannya, sosmednya apa aja? Sama semuanya namanya Fadila Intan? Fadilah Intan ya. Oke, nggak pakai underscore, gede kecil. Enggak sih. Nggak ada, semua sama ya? Iya, Oh, belakangnya 666 gitu. Enggak lah. Kayak apa ya? Gini dong. Iya dong. Begini. Enggak ya. Semuanya Fadila Intan. Fadlinan terakhir dong, boleh nggak? Tipis ya, tipis. Dawai dong, dikit dong. Iya Dawai. dong, tipis Dikit dikit. dawainya keluarin dikit dong, boleh dong. Kita duet ya? Jangan dong. Jangan. Oke. Boleh ya. Dawai yang telah lama ku petik sumbang dan terus lirih berpekik doa yang pernah ku ucap surga tak menjawab betapa sungguh tega hatimu mencuri yang digariskan untukku, hati yang dulu terluka dirundung dilema. Kalau aku sih yes ya. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih. Luar biasa. Kalian bekerja sana ya. Malah dengerin orang nyanyi. Golden buzzer dong kalau aku dong. Yes. Beda Oh iya, beda tapi ajang ya, terbukti. Ini walaupun tadi karakternya tipis, tapi itu ya? powerful.
Enaknya suara tikus tuh begitu ya kan? Kayak menyayat-nyayat gitu loh. Menyayat-nyayat, iya sih. Cocok balada. Itu yang siaran gitu. denger loh itu sebetulnya. Oh iya tembus sampai ke dalam. Astaga, luar biasa. Terima kasih Fadila Intan. Terima kasih Kakak Sukses Fadil. terus ya. Semoga nanti kita ketemu di konsernya, kita ketemu juga waktu udah ngisi soundtrack Disney lagi nanti. Nah, Amin. Terima kasih kalau Terima begitu. kasih. Tutup Cip. Hah? Buka atau tutup? ya, Open. eh, sampai ketemu di video selanjutnya. Ada Umi tutupnya yang bagus. Oh iya, ada Umi ya. Insyaallah. Demikian tausiah kita pada hari ini. Semoga bisa memberikan inspirasi dan konfigurasi. Sampai ketemu di pulang siaran selanjutnya. Terima kasih.